Seorang gadis kecil berusia 7 tahun tengah bersembunyi di dalam sebuah lemari yang terlihat sangat usang dengan banyak sekali sarang laba-laba menghiasi setiap sudutnya. Tangan kecilnya membekap kuat mulutnya, berusaha untuk tak bersuara. Derap langkah yang kian mendekat membuatnya semakin kuat membekap mulutnya sendiri. Air matanya telah tergenang di pelupuk mata. Berusaha dia tahan dari celah lemari itu. Dia dapat melihat seorang laki-laki berkemeja putih yang telah berubah warna menjadi merah, terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Dan lelaki yang biasa dia panggil paman itu juga cairan berwarna merah. Sayang, ayo kita bersenang-senang. Kau bilang kau merindukan paman. Kau pasti sedang bermain petak umpet ya. Baiklah, paman akan mencarimu. Lelaki itu mulai mencari di setiap sudut ruangan yang merupakan gudang yang ada di rumah itu. Doa paman tidak ada, ternyata ucapnya diiringi tawa yang begitu menyeramkan. Gadis kecil yang ada di dalam lemari itu semakin memojokkan dirinya ke sudut lemari, berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Ia merintih sekecil melihat perutnya yang bersimbah karena beberapa dapur yang dilakukan oleh pamannya tersebut. Suara benda yang dibanting berkali-kali membuat gadis kecil itu tersentak. Tangannya kian bergetar saat mendengar suara langkah kaki laki-laki yang sudah kedua orang tuanya itu mendekat ke depan lemari. Sayang, jika kau tak keluar sekarang juga, paman tidak akan bermain denganmu lagi, ujar pria itu dengan suara yang sangat menyeramkan. Gadis kecil itu memejamkan matanya. Dia pasrah jika laki-laki itu akan menemukannya, tapi yang terjadi setelah sekitar 5 menit suara laki-laki itu menghilang. Apa paman sudah pergi? Tanya gadis itu dalam hatinya. Penasaran karena suara itu tidak ada lagi, gadis itu dengan perlahan memajukan dirinya untuk mengintip melalui celah lemari. Dan saat matanya melihat sekeliling, tiba-tiba mata merah milik seseorang muncul tepat di depan celah lemari. Tangannya yang bergetar kuat segera mengeluarkan botol kecil yang berisi obat penenang itu dan meneguk 2 pil sekaligus tanpa meminum air. Dia tertidur di lantai dengan mata pejam sambil memegang erat botol obat itu. Hanya ada keriningan menyelimuti ruangan besar bernuansa abu-abu gelap itu. Seorang wanita yang duduk di kursi kebesarannya tengah serius memandangi pemandangan kota Seoul dari jendela kaca besar yang ada di ruangannya itu. Bunyi pintu yang terbuka membuat wanita itu tersadar dari lamunannya. Suara derap langkah yang kian dekat dari belakangnya itu berhenti tepat di depan mejanya. Permisi, Dapioni, ya, beberapa berkas yang harus Anda tanda tangan. Hanian, seorang wanita yang berpenampilan modis, anggun dan juga elegan itu memutar kursi kerjanya menghadap sang asisten sekaligus sekretaris pribadi. Apa dia seorang pria? Tanya wanita itu penasaran. Mina mengangguk. Iya, Dapioni. Apa dia tampan? Tanya wanita itu lagi. Menurut saya dia cukup tampan. Hanian mengetuk-ngetukkan telunjuknya pada dagunya sendiri, menimbang-nimbang. Siapa namanya? Dia bukan kekasihmu kan? Tanya Yan penuh selip. Mina tersenyum. Baik, Dapioni, kalau gitu saya permisi. Asisten wanita itu membungkuk hormat keluar ruang dari ruangan milik atasannya, Kim Tae-hyung. Nama yang bagus, guman wanita itu sambil tersenyum. Dia kemudian mengambil ponselnya menghubungi seseorang. 2 hari berlalu, saat ini ia tengah duduk di salah satu restoran tempat perjanjiannya bertemu dengan pengacara yang asisten pribadinya usulkan itu. Sudah 30 menit wanita itu menunggu, tapi pengacara itu tak kunjung menurunkan batang hidungnya, membuat Yan
wanita sabar. Hela napas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Berani-beraninya laki-laki itu membuatku Hanian sih. Ian berhenti berceloteh. Wanita itu mengangkat kepalanya menatap seorang pria cangkung yang terbaluk jas mewah. Pria yang tampan sedang berdiri di depan mejanya itu membuat Nara mengernyit. Siapa? Tanya wanita itu dengan satu alis terangkat. Aku Kim Tae-yong, aku dihubungi Mina jika aku... Oh, kau pengacara itu? Tanya Ian menyela kalimat Tae-yong. Kalau begitu duduklah, suruh Ian dengan angkuh pada laki-laki itu. Pria berbalik Kim itu membungkuk lalu mengambil tempat duduk di hadapan Ian. Dia mengamati penampilan wanita cantik yang duduk di hadapannya itu. Tipikal wanita sombong dari kalangan atas, pikir Tae. Maaf, aku lupa. Bian terkejut pelan, lalu meletakkan sebuah map coklat ke atas meja. Ini kontrak kerja sama kita. Kau bisa membacanya terlebih dahulu. Dia masih dengan raut datarnya itu mengambil map, kemudian membaca apa poin-poin yang tertulis di atas kertas itu. Kau ingin menguasai semua hasil kekayaan keluarga besar, Han? Tanya Taeyong cukup terkejut. Hania tersenyum, ya, dan aku menyerahkan semua urusan itu padamu sebagai pengacara pribadiku. Tapi sebelumnya, Mina menjelaskan padaku jika tugasku hanya mengurus kasus pencemaran nama baikmu. Itu penjelasan dari Mina, dan tentu saja akan berbeda dengan penjelasan dariku. Selain, aku ingin menguasai semua hasil kekayaan keluarga Han, dan aku meminta bantuanmu, Kim Tae-yong. Apa maksudmu? Suara Taeyong sedikit meninggi. Hania tertawa lagi. Aku tidak bodoh. Sebelum kau datang kemari, aku sudah menyelidikimu terlebih dahulu. Aku punya banyak bukti kasus-kasus besar yang kau manipulasi. Ian melempar satu lagi map coklat di arah Taeyong, bahkan membuat beberapa kertas di dalamnya tercecer di lantai. Taeyong berdiri dari duduknya, lalu berjongkok memungut kertas-kertas yang berceceran di lantai itu. Dia pun terdiam saat membaca apa yang tertulis di sana. Pria berwarna Kim itu berdiri dari posisinya lalu memandang Ian dengan tatapan datar. Kau mengancamku dengan semua ini? Tanya Taeyong pada wanita itu. Ian mengaku lalu berdiri dari duduknya. Tungkainya melemah menghampiri Taeyong. Ya, sekarang kau mau bekerja sama denganku atau tidak? Jika iya, aku akan sangat senang bisa bekerja sama dengan pengacara tampan sepertimu, dan jika tidak, suatu ucapan lembut itu yang dalarkan di bibir Taeyong. Alamat apartemenku tanyakan pada saja pada Mina. Aku harap kau datang. Sampai jumpa. Ian lalu meninggalkan pria itu sendirian di dalam restoran. Tangan Taeyong terkepal kuat meremas map coklat yang ada di tangannya. Membuat laki-laki itu kembali memandang kertas-kertas di tangannya. Taeyong kembali meremas kertas-kertas itu. Dari mana wanita licin itu mendapatkan semua ini? Batinnya. Bang Sejin, nama wanita cantik yang dengar itu sudah 3 tahun menjalin hubungan. Maaf membuatmu menunggu. Jawab wanita cantik itu setelah memasang seatbelt di tubuhnya. Aku juga baru saja sampai. Jawab Taeyong mengusap sayang surya kecoklatan milik wanita itu setelah memberikan kecupan lembut di pelipisnya. Kau mau langsung pulang atau pergi ke suatu tempat? Tanya Taeyong menjauhkan tubuhnya. Langsung pulang saja, aku harus membantu menyiapkan keperluan ibu ke Jeju. Jawab Sejin. Baiklah, jawab Taeyong segera menjalankan mobilnya.
Perjalanan sepasang kekasih itu ditemani keheningan. Tiang fokus perhatikan jalan, sedangkan Sejin sibuk dalam pikirannya sendiri. Ngomong tentang klien barumu itu, bagaimana pertemuanmu dengannya? Tanya Sejin tiba-tiba. Sejin tersenyum simpul dan mengangguk. Oh iya, malam ini bagaimana jika menginap di rumahku? Ibu akan berangkat sore, jadi aku sendirian di rumah. Sejin tersenyum. Baiklah. Mobil mewah berjenis Porsche Cayenne itu sampai di depan gedung bertingkat 3 yang merupakan tempat tinggal dari Sejin. Taeyong memarkirkan mobilnya tepat di depan gedung itu. Sejin keluar lebih dulu, lalu diikuti oleh Taeyong. Keduanya kini saling berhadapan. Aku ingin mampir dulu, tanya Sejin. Pria berwarna itu menggeleng. Aku harus bertemu dengan Jimin. Jika pertemuanku sudah selesai, aku akan langsung datang kemari, jawab Taeyong. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Ya sayang, ujar Taeyong lalu menarik pinggang kekasihnya untuk mendekat, lalu tanpa apa-apa mempertemukan keduanya. Tanpa keluarga sadari, ternyata dari tadi ada mobil lain yang mengikuti mereka sampai ke depan rumah Sojin. Kaca jendela mobil mewah yang ada di jok belakang itu diturunkan oleh sang pemilik. Seorang wanita yang duduk di dalam mobil itu terlihat memperhatikan dua orang yang sedang berciuman mesra di depan gedung bertingkat itu. Hania tertawa kecil memandangi dua orang yang belum juga menyelesaikan mereka. Aku akan mendapatkanmu, Kim Taehyung.